Dari Ustaz Sofyan ya, Ya, Pak ya, Pak Ali ya, ya. ya, Nah, silakan. siap nih kita nih. Silakan Ustaz Sofyan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Doni, tolong ditampilkan ayat 157 An-Nisa itu. Sudah, Sebentar, Ustaz ya? Ustaz. Iya. Silakan, Ustaz. Bismillah, saya akan urut dari awal, Ustaz ya. Allah di sini berfirman, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Ini sebenarnya sudah dibahas di video kemarin oleh Ustadz Adi, tetapi saya akan bahas dari sisi bahasa. Wa qaulihim, perkataan mereka, komunitas orang Yahudi, Naquli inna qatalnal masiha, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih. Tadi kenapa disebut Al-Masih? Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Ali tadi, Al-Masih di sini dilabelkan di awal karena penunjuk bahwa Al-Masih ini adalah nabi yang dapat menyembuhkan, dapat membuat burung dari tanah, bahkan dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga label Al-Masih ini disematkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Rasulullah, orang-orang Yahudi tidak menghilangkan penisbatan Rasulullah kepada Isa alaihissalam. Tadi juga sudah dibahas, bukan berarti orang-orang Yahudi ini mengimani Isa alaihissalam. Nah, ini penyebutan Rasulullah ini bukan pengakuan, tetapi istihza, untuk merendahkan, untuk menghina Nabi Isa alaihissalam yang mengaku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah terjadi kepada perkataan Fir'aun. Ketika Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Nabi Isa juga, Fir'aun juga menyebutkan Nabi Musa itu sebagai Rasul. Padahal Fir'aun itu tidak mengimani bahwa Musa itu sebagai Rasul, hanya sebagai istihza, penghinaan. Jadi penghinaan yang sangat menghina itu adalah ketika menyebutkan seseorang dengan gelarnya, kemudian di akhir dia menghina. Jadi misalkan ada seorang kiai berzina, misalkan kiai bodoh, itu lebih menghina daripada kita hanya bilang namanya saja. Misalkan Muhammad bodoh, itu tidak terlalu. Tetapi kalau misalkan nama Muhammad itu kemudian dengan gelarnya disebutkan, itu lebih menghina. Makanya di sini orang-orang Yahudi berkata Rasulullah tetap disematkan. Ini dalam rangka untuk istihza atau menghina. Kemudian di ayat ini wa ma qataluhu wa ma shalabu. Di ayat ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma qataluhu wa ma shalabu. Di beberapa tafsir saya temui ada salah satu tafsir yang mengatakan atau menyampaikan hikmah disampaikannya membunuh lebih diawalkan di ayat ini daripada salib. Jadi di ayat ini Allah menyampaikan tentang pembunuhan Nabi Isa daripada penyalipannya. Padahal secara logika orang itu disalib dulu baru terbunuh menurut beberapa tafsir. Tetapi ada tafsir yang juga menyampaikan bahwa bahkan disebut di Makhtutut Qumran atau The Dead Sea Scroll, disebutkan di situ dikomparasikan ternyata qatala ini, kenapa Allah menyebut qatala pertama kali? Membunuh kemudian disalib. Harusnya disalib dulu baru Isa itu terbunuh. Harusnya seperti itu. Tapi tidak, secara bahasa qatala itu
bukan membunuh langsung mati, tapi membunuh dengan menyiksa, tetapi tidak langsung terbunuh. Makanya Nabi Isa itu terbunuhnya sampai disalib. Maksudnya seperti itu di Al-Quran. Kenapa qatala itu disebutkan dahulu? Allah tidak menggunakan kalimat maut, mata, atau menggunakan kalimat tufiya, tapi menggunakan kalimat qatala. Ini maksudnya adalah proses terbunuhnya Nabi Isa, itu prosesnya tersiksa, kemudian baru meninggal disalib. Makanya ayatnya adalah wama qataluhu wama sholabuhu. Tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa, menyiksa Nabi Isa, bahkan sampai meninggal atau wafat di tiang salib. Ini pembahasan yang berkaitan dengan ayat wama qataluhu wama sholabuhu. Kemudian walakin syubbiha lahum. Jadi ini saya berbicara dari versi bahasa Arabnya, Ustaz ya. Kalau Ustaz Ali dari versi Ibraninya. Walakin syubbiha lahum, tetapi diserupakan kepada mereka. Nanti saya akan bacakan beberapa tafsir, tapi sekilas saya akan bahas dulu. Di sini Allah menggunakan kalimat syubbiha, bukan menggunakan masalah. Yang artinya sama-sama menyerupai. Syabiha itu juga menyerupai, masalah atau masilah itu bermakna juga menyerupai, menyamakan, sama-sama. Tetapi syabiha itu bermakna menyerupai hanya sebagian, bukan secara keseluruhan. Jadi kalau kita paham bahasa Arab di Al-Quran ini, kita akan bisa memahami makna secara keseluruhan. Jadi Allah itu menyerupakan Nabi Isa sebagian, bukan secara keseluruhan. Makanya nanti di akhir itu ada kebingungan di antara orang-orang yang telah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Seandainya Allah tidak menggunakan kalimat syabiha, menggunakan kalimat masalah, maka pasti Nabi Isa itu serupa, mirip banget, sama persis. Tapi di sini menggunakan syabiha. Makanya di tafsir disebutkan penyerupaan Nabi Isa itu hanya wajahnya saja, tubuhnya bukan. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Allah menyerupakan wajahnya dengan Nabi Musa, ada Nabi Isa kepada mereka. Ini petikan ayat yang bisa saya jelaskan. Kemudian wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min. Nah, maka ini akibatnya ketika Allah serupakan wajah Nabi Isa, wajahnya saja, jasadnya tidak, mereka ada keraguan di situ. Yang dibunuh ini Nabi Isa atau bukan? Malahum bihi min ilm. Mereka tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, karena mereka sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Ali bahwa yang membunuh itu bukan orang Yahudi, tetapi tentara Romawi. Itu yang dikuatkan di Makhtutot Qumran. Insya Allah saya akan kirim kitabnya, karena saya juga dikirim kitab dari luar. Insya Allah saya kirim nanti Ustadz. Di Makhtutot Qumran itu disebutkan demikian, bahwa yang membunuh Nabi Isa gambarannya adalah bukan Yahudi, tetapi tentara Romawi yang diminta oleh Yahuda. Jadi Yahuda ini mengirim surat ke Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Makanya di tafsir itu sampai disebutkan wahato ala baiti Isa. Jadi tentara Romawi ini mengepung kediaman Nabi Isa. Nah, ini nanti saya akan bahas di tafsir-tafsirnya. Saya akan bahas ini dulu. Illat tiba'adzan. Mereka hanya mengikuti prasangka saja. Kenapa? Karena Nabi Isa itu wajahnya yang diserupakan, sehingga mereka hanya menyangka-nyangka saja. Tetapi tidak yakin. Wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka itu tidak membunuh Nabi Isa secara yakin. Jadi mereka tidak mempunyai keyakinan. Jadi tidak yakin itu menghilangkan lebih banyak tidak, apa istilahnya. Jadi kalau tidak yakin berarti secara umum tidak percaya. Tidak meyakini bahwa ini adalah Nabi Isa. Wa ma qataluhu yaqina. Jadi kalau tidak yakin berarti ini menghilangkan ilmu, menghilangkan pengetahuan secara utuh. Kenapa? Karena memang yang diserupakan itu hanya wajah, sedangkan tubuhnya bukan. Ini pembahasan secara bahasa dari ayat ini, Ustaz. Kemudian tadi disebutkan bahwa tafsir tertua itu adalah tafsir Sulaiman
al-Muqatil, yang oleh para pakar tafsir itu disebut sebagai Bapak Israiliyat, seperti itu saja, sebagai Bapak Israiliyat, walaupun di beberapa hadisnya ada hadis-hadis yang dhaif, tetapi kita menyikapi Israiliyat harus bijak tentang Israiliyat. Dan benar, memang apa istilahnya, Sulaiman al-Muqatil ini wafat pada 577 kalau tidak salah Masehi. 577 Masehi. Jadi rentang waktunya sangat lama sekali sehingga disebut sebagai Bapak Israiliyat dan mufassir tertua setelah Ibn Abbas tentunya. Baik, saya pertama akan sampaikan dari tafsir At-Tahrir wa Tanwir dari Ibnu Asyura. Sebenarnya sama, tentang pembahasan yang disampaikan adalah sama rata-rata, cuma saya ambil poin-poinnya saja. Di poin Ibnu Asyura atau Tahrir wa Tanwir menyebutkan bahwa Nabi Isa itu diangkat. Makanya orang-orang Nasrani ini tidak tahu. Orang-orang Nasrani itu tidak tahu dan tidak melihat secara langsung penyaliban Nabi Isa. Mereka hanya mendengar dari orang-orang Yahudi. Apalagi Nasrani, orang Yahudi saja tidak yakin. Orang Nasrani hanya mendengar dari orang-orang Yahudi, justru semestinya ini adalah persepsi yang apa istilahnya, kembali kepada dzan saja, sangkaan-sangkaan saja. Kenapa demikian? Karena murid-murid Yesus itu ada di dalam rumah bersama Yesus. Ini digambarkan di beberapa tafsir bahwa walaupun ada beberapa pendapat, ketika Nabi Isa itu didatangi oleh pasukan Romawi untuk dibunuh, untuk disalib, Nabi Isa menyampaikan, ini di tafsir Ibnu Katsir bisa dilihat. Jadi di tafsir Ibnu Katsir itu ada yang diriwayatkan oleh Ibnu Munabbih, Utiya Isa wa ma'hu sab'ata asyar minal hawariyin. Jadi Nabi Isa itu didatangi oleh tentara Romawi, dan Nabi Isa itu ada 17 murid al-hawariyin fi baitin, di dalam satu rumah. Wa hatu bihim, kemudian mereka kepung. Falamma dakhalu alaihim, kemudian setelah tentara-tentara itu masuk ke dalam rumah Nabi Isa, sawwarahumullahu kullahum ala surati Isa. Semuanya itu murid-murid Nabi Isa itu diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa, semuanya. Ini hadis ada yang menceritakan demikian, Ibnu Munabbih. Sehingga tentara itu sampai berkata, sahartumuna, kalian menyihir kami. Sampai dianggap seolah-olah ini disihir. Kemudian Nabi Isa menyampaikan kepada murid-murid beliau, siapa yang ingin membeli surga? Artinya siapa yang mau berkorban keluar mengaku saya sebagai Nabi Isa. Kemudian ada satu yang siap kemudian keluar, sehingga dia yang disalib. Kemudian Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Tahrir wa Tanwir disebutkan barrafa'allahu ilaih. Tetapi Allah diangkat. Maka dari situ orang-orang Nasrani ini tidak melihat secara langsung penyaliban Yesus, hanya mendengar dari orang-orang Yahudi. Sedangkan murid-murid Yesus itu atau murid-murid Nabi Isa bersama Nabi Isa mengetahui bagaimana Nabi Isa itu diangkat ke langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Saya wafatkan kamu dan kamu angkat ke langit, ke tempatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Tahrir wa Tanwir. Sedangkan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi disebutkan, saya ambil poinnya, ada 3 model pengakuan atau persepsi tentang terbunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Ada satu golongan yang berkata bahwa yang membunuh Nabi Isa, karena banyak yang tidak membahas siapa pembunuh Nabi Isa. Karena di sana di Al-Quran, di ayat ini disebutkan inna qatalnal masiha, kami telah membunuh Isa alaihissalam. Pendapat yang pertama, yang membunuh itu adalah sebagaimana dijelaskan di video kemarin,
otak pembunuhannya adalah Yahuda. Yahuda ini adalah Ra'sul Yahud atau kepalanya orang Yahudi yang pura-pura menjadi murid Yesus atau dalam bahasa kita adalah munafik, sehingga dia yang berusaha bagaimana membunuh Isa alaihissalam. Ini disebutkan dalam Al-Qurtubi. Kemudian pendapat yang kedua, bahkan ada yang berkata bahwa yang membunuh Yesus itu adalah Nasrani, tapi ini pendapat yang lemah. Bal qatalnahu nahnu. Ini waqala thaifatun, ada sebagian berpendapat demikian. Karena istilahnya membunuh atau yang menyalib Isa itu sebagaimana apologet Kristen menyampaikan bahwa dia mendapatkan kehormatan seperti itu. Makanya orang Nasrani juga ada sebagian yang mengaku bahwa dialah pembunuh atau penyalib Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, waqala thaifatun minhum barrafa'allahu ilaihi. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang diadopsi oleh umat Islam, bahwa sebenarnya yang Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, tidak disalib, tidak terbunuh di tiang salib. Ini saya akan bacakan semuanya, nanti bisa disimpulkan. Kemudian dalam tafsir At-Tabari, yang pertama disebutkan walakin syubbiha lahum. Jadi Nabi Isa, jadi ada yang diserupakan dengan Nabi Isa, berbeda dengan hadis yang disebutkan di hadis Bukhari nomor 10.779. Jadi yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah seseorang dari murid Nabi Isa. Kalau tadi semuanya yang diserupakan seperti Nabi Isa. Tetapi dalam At-Tabari disebutkan satu yang diserupakan dengan Nabi Isa, yang dikorbankan istilahnya, sehingga ini yang disalib oleh orang-orang Romawi. Kemudian selanjutnya di tafsir Jalalain, tafsir yang sudah masyhur, disebutkan di sini qala ba'duhum lamma ra'au al-maqtul wajhu Isa wal jasad laisa bi jasadihi. Kenapa mereka itu ragu? Kenapa di ayat itu disebutkan bahwa orang-orang Yahudi ini ada keraguan? Seperti saya jelaskan di awal bahwa yang diserupakan itu adalah wajahnya saja, sedangkan jasadnya tidak. Sehingga pasti ragu. Seandainya Allah menyerupakan, menggunakan kalimat matala, diserupakan, dipersiskan, maka pasti tidak ada keraguan. Pasti ini Nabi Isa, pasti mereka berkata demikian. Tetapi mereka menyadari wajahnya ini Nabi Isa, tapi tubuhnya bukan. Nah, ini yang menimbulkan keraguan. Ini di tafsir Jalalain disebutkan demikian. Kemudian di tafsir Al-Wasit disebutkan tentang istihza, kalimat istihza, penyebutan Rasulullah di kalimat inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Jadi penyebutan Rasulullah itu bukan berarti bahwa orang-orang Yahudi itu beriman kepada Nabi Isa. Jadi orang-orang Yahudi sebenarnya sangat benci kepada Nabi Isa, sehingga Nabi Isa ini dicari dan dibunuh seperti itu. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan bahwa di zaman itu ketika Nabi Isa disalib, orang-orang Yahudi menebar informasi bahwa yang terbunuh disalib itu benar-benar memang Isa alaihissalam. Walaupun pada dasarnya mereka punya keraguan, tetapi karena sudah disebarkan yang terbunuh ini adalah Nabi Isa, maka semuanya pada saat itu termasuk orang-orang Nasrani, bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sampai Maryam itu pun duduk di bawah salib menangis, menyangka bahwa itu adalah Nabi Isa. Jadi dari saking informasi ini tersebar, yang terbunuh di salib itu adalah Isa alaihissalam. Disebutkan bahwa anna Maryam jalasat tahta dzalikal maslub wa bakat. Jadi sampai Maryam itu duduk di bawah tiang salib dan menangis, mengira bahwa itu benar-benar Nabi Isa. Nah, ini beberapa tafsir, baik tafsir kontemporer dan tafsir salaf, menyampaikan bahwa
Nabi Isa kesimpulannya adalah tidak terbunuh di tiang salib. Tetapi Allah angkat ke atas langit. Yang terbunuh di tiang salib adalah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan Isa alaihi salam. Ini pendapat dari kita kaum muslimin bahwa Nabi Isa tidak terbunuh di salib, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Tumudi. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Baik, terima kasih banyak. Sofian. Pak Ali, saya mohon izin untuk menjawab sedikit dengan Ustaz Sofian, boleh Pak Ali ya? Silakan Pak Bandi, silakan. Ustaz Sofian. Suaranya agak terganggu ya. Ya. Ustaz Sofian, dari antara tafsir-tafsir di kalangan Islam, Ya. ada nggak yang secara secara tegas gitu ya mengatakan bahwa yang diserupakan tersebut adalah Judas Iskariot gitu. Nah, kalau ada, terus bagaimana tanggapan atau pandangan Islam mengenai yang disebut dengan Yahuda atau Judas ini sendiri, Ustaz? Ustaz Sofian, bisa dengar saya? Bisa diulang yang keduanya, Ustaz. Ustaz Sofian bisa nggak earphone-nya dicabut dulu terus lanjut lagi, Ustaz? Sepertinya ada masalah dengan earphone ya. Dicabut dulu dari handphone atau laptopnya terus tancap lagi, Ustaz. Sudah. Ya. Ustaz, kan kita tahu ya bahwa di dalam beberapa tafsir mengenai An-Nisa 157 ini kan ada yang menafsirkan bahwa yang diserupakan tersebut adalah salah satu murid daripada Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot gitu ya. Iya. Bagaimana pandangan di dalam tradisi Islam sendiri mengenai Yudas ini gitu? Apakah benar dia pengkhianat? Apakah dia menggantikan Isa Al-Masih? Iya. Dari beberapa tafsir memang ada yang mengatakan bahwa Yahuda ini adalah salah satu murid Yesus yang munafik. Yahuda ini. Jadi dalam bahasa kita sekarang adalah dia munafik. Dia sebenarnya bukan murid daripada Yesus, tetapi masuk sebagai jasus, sebagai mata-mata untuk memata-matai Nabi Isa, sehingga inilah yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bentuk atau wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Yahuda yang disalib atau dibunuh oleh tentara Romawi pada saat itu atau orang-orang Yahudi. Demikian Ustaz. Kalau kebalikannya dari pandangan ada yang menyatakan bahwa ya, kalau yang menafsirkan sebaliknya daripada pandangan tersebut ada nggak, Ustaz? Artinya sebaliknya bukan Yahuda maksudnya? Maksudnya tetap Yahuda, tapi posisinya itu sebagai orang yang berjasa begitu menggantikan Nabi Isa Al-Masih begitu. Ada yang berpendapat demikian. Ada yang berpendapat demikian, tapi saya berpedoman kepada kitab Al-Bahrul Mayyit, kitab Laut Mati. Saya punya kitab judulnya Laut Mati, yang ini lebih kepada persepsi apa itu? Qumran, The Dead Sea Scroll, kalau nggak salah seperti itu saja. Di situ disebutkan yang paling kuat pendapatnya adalah Yahuda ini munafik, bukan tokoh baik, murid Yesus yang dipersepsikan. Ada sebagian tafsir yang mengatakan demikian. Tapi di kitab Al-Bahrul Mayyit atau kitab Laut Mati itu disebutkan bahwa ini pendapat yang terkuat. Kenapa? Karena dikomparasikan dengan lembaran-lembaran atau makhtutat Qumran, dengan lembaran-lembaran Qumran itu. Dikomparasikan bahwa ternyata memang demikian. Yahuda ini adalah orang munafik, munafiknya zaman itu. Saya ingin bertanya ke Ustadz Ali. Pak Ali pernah membaca Gospel of Judas kan, Pak ya? Ya, pernah baca Gospel of Judas, ya, pernah. Pandangan Pak Ali tentang Gospel of Judas ini bagaimana, Pak? Ya, memang ini menarik ya, karena banyak versi
dari antara Injil yang ada itu, ya. Injil itu bukan satu. Yang ada di depan kita ini dalam tanda kutip ada banyak versi. Bukan hanya satu Injil, tapi banyak Injil atau bahasa Arabnya anajil. Banyak versi-versi Injil. Nah, dalam kekristenan pun kan juga dikenal ada anajil, misalnya Injil Mata, Injil Markus, Injil Luka, Injil Yohanna. Itu kategorinya anajil, bukan Injil. Betul. Artinya ada kesepahaman mengenai varian-varian Injil. Nah, berkaitan dengan The Gospel of Judas atau Injil Yudas, ini memang sesuatu yang kontroversi. Kontroversinya karena memang itu diakui, sekali lagi, diakui sebagai salah satu teks yang disebut apokrifa atau bahasa Arabnya apokrifa. Artinya tidak masuk kategori kanon. Kalau tidak masuk kategori kanon, artinya memang itu menjadi bagian dari teks yang terbaca atau dibaca pada komunitas sebelum terjadinya kanonisasi. Nah, artinya komunitas itu ada, sudah eksis, tapi memang termarginalkan karena adanya persaingan wacana teologis, kalau bahasa kerennya ya, persaingan wacana teologis yang dimenangkan oleh kelompok tertentu, entah karena alasan politik, entah karena alasan non politis. Tentu saja ini menjadi pengkajian atau riset yang cukup beragam. Itu yang bisa saya jelaskan dari The Gospel of Judas. Tapi itu memang cukup menjadi kontroversi ya. Peran Yudas dalam The Gospel of Judas itu memang menjadi semacam terang benderang sebenarnya apa yang terjadi pada masa itu seperti apa. Ya. Tapi yang menarik begini, penjelasan dari Ustadz Sofyan ini perlu pemahaman utuh. Artinya dari penjelasan Ustadz Sofyan tadi bahwa para mufassir mulai dari Muqatil Ibn Sulaiman, kemudian Ibn Jarir At-Tabari, kemudian Ibn Katsir, kemudian sampai tafsir-tafsir modern di kalangan tradisi yang sangat akrab dengan bahasa Arab, yang sangat kental penguasaan bahasa Arabnya, semua itu sepakat bahwa itu ada tokoh pengganti. Bukan Nabi Isa sendiri, tapi ada tokoh pengganti. Dengan pembahasan istilah syubbiha lahum tadi, yang tentu berbeda dengan istilah mathal, yang dalam bahasa Arab tentu saja itu maknanya berbeda. Dan yang berhak atau yang bisa memberikan pemahaman utuh penggunaan dua istilah itu, memang yang pakar dalam istilah dirosah lisaniyah al-arabiyah. Mereka yang paham mengenai kajian linguistik Arab. Kalau tidak paham bahasa Arab tentu tidak bisa menjelaskan kayak begitu. Nah, yang mengatakan begitu bukan Ustadz Sofyan, bukan saya, tapi ini pakar tafsir yang mengerti bahasa Arab. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyatakan bahwa itu adalah sosok Nabi Isa itu sendiri yang tersalibkan. Tidak ada, tapi tokoh pengganti. Ya, itu catatan pertama yang penting. Kalaupun ada tokoh yang tidak sepakat dengan mereka, salah satunya misalnya tokoh modern yang bernama Mahmud Ayyub, ataupun Syekh Al-Azhar waktu itu yang bernama Syekh Mahmud Saltut. Memang beliau mengatakan Nabi Isa itu kalau tidak keliru sudah mati, sudah wafat. Ya, ada penafsiran seperti itu, harus diakui. Tapi ingat, meskipun mereka mengakui itu beliau sudah wafat dan tidak akan kembali di akhir zaman, tidak akan turun di akhir zaman, tapi wafatnya Nabi Isa itu secara wajar, bukan wafat di tiang salib. Ya, ini catatan tuh. Jadi saya justru menuntut bukti. Sekali lagi, saya justru menuntut bukti mana tokoh di antara para para pengkaji Quran atau ahli tafsir generasi salaf terutama yang menyebutkan ini Nabi Isa yang benar-benar disalib. Ini belum bicara mengenai mati di tiang salib, tapi yang benar-benar disalib. Ada nggak tokoh yang berkata demikian? Kalaupun ada tokoh modern, tokoh era pasca, ya bisa dikatakan masuk kategori khalaf, generasi khalaf, yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat, iya. Dia tidak akan kembali ke dunia ini di akhir zaman, iya.
tapi mereka mengatakan tegas bahwa Isa sebagai Al-Masih tidak mati di kayu salib. Itu jelas. Artinya apa? Berarti ini menjadi semacam ijma. Ya, bisa dikatakan ijma. Mulai dari generasi awal sampai generasi sekarang yang menyebutkan bahwa Isa memang tidak disalib. Terlepas mau wafat atau tidak wafat itu persoalan kedua. Tapi dia disalibkan itu tidak ada bukti. Nah, yang menjadi problem adalah begini. Dalam tradisi Islam itu menegaskan bahwa kalau diistilahkan Inggris itu sama dengan the crucified Jesus. Jadi Yesus yang tersalib itu memang tidak ada dalam tradisi Islam. Tetapi Quran menegaskan ada yang disebut dengan istilah the crucified one. Orang yang tersalib itu ada. Jadi harus dibedakan itu antara Yesus yang tersalib dengan orang yang tersalib. Itu beda. Quran tidak menyangkal memang ada orang yang tersalib itu. The crucified one, orang yang tersalib itu ada. Itulah sebabnya muncul tokoh yang bernama Yahuda tadi, salah satunya. Tapi kalau the crucified Jesus, Yesus yang tersalib itu sangat-sangat tidak pernah ada. Kecuali ini munculnya era Mirza Ghulam Ahmad yang muncul pada abad ke-18, 18 atau 19 Pak ya. Kalau saya klik ya, itu tokoh yang pertama kali baru mempopulerkan bahwa Isa itu disalib tetapi tidak mati, hanya mati suri. Nah, ini baru muncul itu. Sebelum itu tidak pernah ada. Nah, masalahnya penafsiran ini kan penafsiran yang tidak tidak populer ya, penafsiran tidak populer. Bahkan banyak ditentang oleh para mufassir yang lain, apalagi ini sekali lagi, apalagi alat bukti bahwa orang yang tersalib itu dilepaskan dari semua kain penutup tubuhnya itu semakin menegaskan memang bukan Isa Al-Masih yang disalibkan. Apalagi dengan istilah khitona itu tadi. Saya kira itu ya yang bisa saya tambahkan dari penjelasan Ustaz Sufyan dan mengenai the Gospel of Judas tadi. Ini sekali lagi ini perspektif Quran ya. Jangan ditafsirkan. Nah, Quran bicara begitu itu kan abad ke-7. Ini peristiwanya abad pertama. Iya benar. Quran itu abad ke-7. Sementara peristiwa penyaliban itu abad pertama. Berarti ada jarak sekitar 700 tahun. Berarti kalau Quran itu abad ke-7, jaraknya 700 tahun kan invalid. Ada yang berkata demikian. Oke lah kalau dikatakan invalid karena bukan bukti yang sezaman dengan peristiwa. Tetapi masalahnya, ini sekali lagi masalahnya, dokumen yang sezaman dengan abad pertama peristiwa penyaliban itu, baik itu Flavium Josephum, teksnya Josephus ya, itu banyak orang yang meragukan bahwa itu bukan tulisan dari Josephus sendiri. Itu nanti kita bahas pada pekan depan. Artinya apa? Tidak ada satupun data di luar kitab suci yang sezaman dengan peristiwa abad pertama yang menegaskan adanya Yesus yang tersalib. Tidak ada. Nanti kita akan buktikan pada pekan depan. Satu-satunya yang menegaskan, ya, satu-satunya dokumen yang menegaskan Yesus disalibkan sebelum Al-Quran itu hanya termaktub di dalam Talmud. Talmud itu abad ke-5 Masehi. Sementara peristiwanya abad pertama Masehi, berarti ada jarak 500 tahun. Persoalannya sekarang demikian. Mengapa orang keberatan dengan pernyataan Quran yang mengingkari bahwa Yesus disalib? Tetapi kenapa orang tidak keberatan menggunakan bukti Talmud abad ke-5 Masehi yang jaraknya 500 tahun dijadikan alat bukti bahwa Yesus tersalib? Padahal sama-sama dokumen yang tidak sezaman pada abad pertama. Sementara dokumen abad pertama ditulis oleh Tacitus dan juga Josephus adalah narasi
disisipkan oleh generasi setelah masa Eusebius, abad keempat. Itu nanti kita akan bahas pada pekan depan. Ya, mungkin bisa sekalian sama Gospel of Judas, Pak. Biar sekalian Ya, gitu. itu nanti. Nah, tapi pada akhirnya begini ya Pak ya, kita melihat bahwa dari sisi kekristenan sendiri, mereka juga mempunyai dokumen-dokumen yang tidak sepaham ya Pak ya. Ya, Seperti tadi Pak Ali menyebutkan bahwa masih banyak gospel-gospel yang mungkin disebut dengan apokrifa, apapun itu maksud dan tujuannya, makanya tidak dikanosasikan ke dalam Bible. Sedangkan di dalam Islam pun penafsiran juga ada berbeda-beda, tetapi kita bisa mengambil benang merah bahwa di kalangan Ahlul Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat bahwa memang Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. ya, Betul. ya, betul. Yang di luar itu baru mereka menafsirkan ada yang disalib tapi tidak mati, bahkan ada yang menafsirkan lagi nanti kuburannya di Kashmir, India, gitu Pak ya. Nah, jadi maksud saya kita di dalam Ahlul Sunnah wal Jamaah ini kita semuanya sudah sepakat bahwa Isa Al-Masih memang tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diangkat, cuman memang mungkin penafsirannya yang berbeda-beda. Di dalam arti diangkatnya ini dalam keadaan, maksudnya diwafatkan ini dalam keadaan mati atau ditidurkan, itu perbedaannya ya biasanya ya. Nah, tapi maksud saya, kita semua sepakat bahwa berdasarkan Quran, Isa Al-Masih tidak dibunuh dan tidak disalib. Sedangkan di dalam kekristenan sendiri, masih ada pandangan dan dokumen yang belum sepakat gitu ya. Pandangannya juga belum sepakat antara kekristenan dengan Yahudi, yang maksud saya disebut dengan apokrifa. Tetapi saya pernah membaca atau saya pernah menonton satu film dokumenter Pak ya. Di tahun 2006 dari National Geographic, itu dari seorang narator yang disebut dengan Andrew Cockburn Pak. Bulan Mei tahun 2006 dari National Geographic, dia juga sepertinya berdasarkan daripada Gospel of Judas sendiri, Pak. Diceritakan bahwa sebenarnya ada kalimat-kalimat yang mengatakan yang dianggap dari Yesus sendiri kepada Yudas, bahwa Yudas itu sebenarnya adalah murid yang paling setia dengan Yesus, Pak. Makanya dia bersedia menggantikan posisi Yesus untuk disalib. Nah, ini kan sudah merupakan suatu hal yang baru ini Pak ya buat kita mungkin ya. Begitu juga saya juga pernah membaca bahwa ada sebuah tulisan Pak dari Profesor Hamka bahwa mereka menerima riwayat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Satu riwayat yang ada dinukilkan oleh Ibnu Jarir menyatakan bahwa rupa Isa disamakan dengan Yahuda atau Yudas itu sendiri, sehingga dialah yang ditangkap dan dialah yang tersalib gitu. Riwayat-riwayat ini diceritakan diterima oleh sahabat Rasulullah dan penafsir sesudahnya, yaitu orang-orang ahli kitab yang masuk Islam, diantaranya yaitu Wahab bin Munabbih Pak. Ini mungkin kita perlu catat dan kita perlu pelajari juga lebih lanjut ya. Mungkin asalnya dari sini begitu. Yang di penafsir-penafsir itu mengatakan bahwa yang diserupakan adalah Yudas itu sendiri gitu. Jadi apapun misalnya tafsirnya, tetapi yang penting seperti tadi Ustadz Sofyan juga jelaskan bahwa secara ijma gitu di dalam kalangan Ahlul Sunnah wal Jamaah kita semua sepakat bahwa Isa Al-Masih tidak dihinakan dengan cara dibunuh ataupun disalib, melainkan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Pak Ali ya, Ustaz Sofyan ya. Iya. Mungkin Ustaz Sofyan ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Tambahan yang Ibnu Munabbih tadi, Wahab Ibnu Munabbih, bahwa di hadis itu disebutkan sawwarahumullahu kullahum. Jadi yang diserupakan bahkan di situ semuanya, bukan hanya satu murid dari Yesus, semuanya diserupakan. Makanya yang mengepung rumah Nabi Isa itu sampai berkata, sahartumuna, kalian menyihir kami.
Jadi semuanya yang diserupakan ke wajah Nabi Isa. Namun ada satu yang ditawarkan oleh Nabi Isa, siapa di antara kalian yang mau membeli surga? Kemudian ada satu yang sepakat, saya yang setuju. Tapi tidak disebutkan siapa namanya, tapi salah satu dari murid Yesus. Sedangkan di riwayat lain, Yahuda ini adalah Rasul Yahud, ketuanya Yahudi. Ini ada beberapa versi, tetap ini insya Allah kita mungkin nanti kita perdalam kembali. Mudah-mudahan bisa menemukan titik baru yang bisa kita jadikan rujukan. Tetapi di Makhtutut Qumran itu disebutkan pendapat yang kuat adalah Yahuda ini orang Yahudi munafik, orang Yahudi kepalanya, murid Nabi Isa yang munafik yang memang mengincar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Di Makhtutut Qumran disebutkan demikian. Demikian Ustaz.